Partai menarik terjadi antara Hikaru Nakamura saat melawan Maxim Vachier-Lagrave pada tahun 2018, di mana Nakamura berhasil memasukkan menteri lawan ke dalam sebuah perangkap yang memaksa Lagrave menyerah tanpa syarat. Partai ini layak untuk dilihat karena bisa dijadikan contoh bagaimana menggiring menteri lawan untuk masuk perangkap. Oke, tanpa berlama-lama kita ikuti partainya. Hikaru Nakamura memulai dengan kuda F3. Lagrave merespon dengan C5, Nakamura C4 dan dibalas kuda F6 oleh Lagrave yang mengarah ke pertahanan Inggris yang simetris. Selanjutnya Nakamura kuda C3. Ada beberapa opsi di sini, kuda ke F6 atau D6, G6, tapi Lagrave memilih D5. Nakamura menerima pertukaran dan kuda hitam mengambilnya kembali. Lagrave mengadu kuda, tapi Nakamura membiarkan dan lebih memilih E3 yang membuka perkembangan gajah. Lagrave memilih pertukaran kuda dan pion merebutnya kembali. G6 yang membuka fianchetto gajah. Di sini Nakamura melakukan skak dengan gajah ke B5 dan ini kemudian diblokir dengan gajah. Nakamura sekali lagi tidak mau bertukar, gajah mundur ke E2 karena putih merasa bahwa gajah di D7 ini salah tempat. Setelah gajah menempati petak fianchetto di G7, kedua pemain melakukan rokade. Sekarang putih mendorong pion ke depan dengan D4. Hitam menggeser gajah ke C6 untuk memperbaiki posisi. Nakamura gajah A3 yang menargetkan pion hitam C5. Hal ini mendorong Lagrave menukar pion dengan pion untuk melepaskan ketegangan dan pion C merebutnya kembali. Pada titik ini putih memiliki sedikit keuntungan karena putih memiliki lebih banyak ruang dan semua perwira ringan telah berkembang. Secara umum putih memiliki lebih banyak power di pusat. Lagrave memainkan benteng ke E8 yang keluar dari garis tembak gajah putih. Idenya adalah agar hitam bisa memainkan dorongan pion E5. Putih benteng C1 menempatkan pada file yang semi terbuka, lalu menteri ke A5 yang menyerang gajah. Menteri ke B3 mempertahankan gajah dan balik menyerang pion F7. Lalu hitam menyelesaikan perkembangannya dengan kuda ke D7. Di sini kita melihat bahwa sebagian besar perwira hitam berkoordinasi menuju petak E5. Jadi rencana hitam adalah ingin menghancurkan pusat putih. Misalkan putih bermain H3, jika E5 maka gajah ke C4 dan pion F7 tidak bisa dipertahankan. Oke, kita kembali. Jadi rencana dorongan pion E5 sementara tidak bisa dilakukan. Oke, sekarang mari kita lihat. Dari langkah ini, Hikaru memulai perburuan menteri lawan. Kita simak bagaimana Hikaru menggiring menteri lawan hingga masuk ke dalam perangkap. Di sini Hikaru memainkan gajah B4 yang menyerang menteri. Menteri lari ke F5, kemudian gajah lain datang ke D3 yang terus mengejar menteri. Mencoba memaksa menteri hitam menjauh dari pertahanannya. Dan Nakamura memainkan E4 yang mengambil kendali penuh atas pusat, mengurangi daya gerak menteri hitam. E6 yang menghentikan dorongan putih D5, lalu putih H3 yang mengontrol petak G4, mengurangi daya gerak menteri hitam. Dan mulai saat ini hanya ada dua petak aman untuk menterinya, termasuk petak sekarang yang ditempatinya. Hitam membawa bentengnya ke tengah, dan begitu juga putih membawa bentengnya ke tengah. Namun dalam kasus terakhir putih ini mendukung petak penting E2 dan ini akan kita lihat di beberapa langkah ke depan betapa pentingnya petak E2 ini. Hitam A5 yang menyerang gajah sehingga gajah mundur. Ini malah menguntungkan putih. Hitam mengongkosi putih untuk gajah mundur sambil gajah ini membatasi gerak menteri. A4 yang menyerang menteri, menteri mundur ke B1 dan di posisi ini sebenarnya langkah terbaik hitam adalah gajah H6, di mana setelah pertukaran gajah menteri mengambil, maka menteri akan memiliki jalan pelarian. Tapi sepertinya Lagrave tidak melihat itu semua. Lagrave memainkan benteng ke C8, dibalas gajah E2, di mana Nakamura membangun ancaman yang cerdik. Hitam memainkan gajah F6 untuk mengontrol petak G5, tapi dia harus mengatasi situasi mengerikan menterinya. Putih memainkan benteng ke D1, meluangkan tempo untuk memastikan rencana masa depannya berjalan lancar. Hitam benteng ke D8, hitam terus melakukan gerakan yang tidak banyak membantu, dan akhirnya Hikaru Nakamura menyerang dengan kuda G5.
Membuka gajah menyerang menteri, menteri ke H4. Apabila di sini menteri ke H6, maka kuda makan pion F7. Beng, kembali discover attack ke menteri. Setelah menteri ke H4, maka kuda makan benteng. Putih akan memenangkan materi. Karena itulah di sini menteri ke H4. Lalu G3 yang kembali menekan menteri. Menteri akhirnya terpaksa ke H6. Satu-satunya peta aman untuk menterinya. Nakamura memainkan langkah cemerlang kuda makan pion F7 yang menyerang menteri dan benteng hitam. Lalu menteri hitam makan pion H yang tidak terkawal. Hikaru gajah F1, menteri H5. Nakamura melakukan pengulangan gerakan gajah E2. Menteri kembali ke H3 dan sekarang kita menunggu momen yang memaksa hitam bertekuk lutut. Bisakah sobat semua menemukan langkah jurus terbaik putih? Ya, gajah G4. Ya, menteri terjebak dan Lagraf di sini menyerah. Apabila menteri mengambil, maka kuda ke H6, skak dan menggarpu menteri. Jawaban asal otak video kemarin, gajah H5 melakukan skak, raja mengambil, menteri ke F5. Apabila gajah E2, maka pion menutup, gajah makan, pion makan, skak, raja H4, menteri ke F8 yang memaksa pertukaran menteri. Apabila menteri ke C6, maka E8 promosi menjadi menteri dan putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.